Baik, ini kita lanjutkan ya. Sekarang kenapa sih setelah kita tahu sejarah perkembangan bahasa, kita masih sering menggunakan bahasa Indonesia dengan kata-kata yang salah, gitu ya? Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu unik, Mas Mbak. Ada contohnya bahasa Indonesia yang berangkat dari unsur serapan. Nih, ini penting banget ini. Unsur serapan. Serapan. Nah, unsur serapan ini identik dengan bahasa-bahasa asing terdahulu. Biasanya dari bahasa Inggris atau United Kingdom, ini paling banyak menyumbang. Contohnya apa Pak Andi? Contohnya ketika kita mengidentifikasi kata rigs. Rigs tadi ya, rigs sempat kita singgung di video sebelumnya. Rigs itu dari bahasa Inggris, UK. Ketika di Indonesia kan harusnya risiko. Ini yang benar, gitu kan ya? Kenyataannya di masyarakat adalah resiko. Ini yang salah. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, apalagi misalnya sistem. Sistem. Nah, Y-nya kita coret, diganti jadi sistem. Tapi sering orang menyebut sistem karena mungkin terpengaruh bahasa ibunya tadi. Padahal yang benar adalah sistem. Yang lebih fatal itu yang seperti ini. Bahasa Inggrisnya standardization. Standardization. Apa yang benar? Sering orang membenarkan kata standarisasi. Padahal ini salah. Ini bahasa UK-nya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya harusnya mengikuti dulu kata ininya, kata standarnya. Isationnya diganti isasi. Jadi yang benar adalah standarisasi, bukan standarisasi. Nah, yang seperti ini kita harus hati-hati karena dalam bahasa yang berakhiran itu dari serapan UK itu ada isme dan isasi. Jadi tidak ada kata standarisasi, yang ada standarisasi. Kata standar ini dulu yang menjadi dasarnya baru isasi. Pak, bagaimana kalau nggak pakai akhiran isasi? Boleh standar saja, standar tanpa D, karena itu bahasa Indonesia. Jadi D-nya ini mengikuti dulu ya kalau untuk kata standarisasi. Kemudian apa lagi yang sering salah? Apa lagi? Analisa, analyze, gitu ya. IZE diganti is, jadi analis, analis atau analisis, boleh. Yang salah ketika nulisnya analisa, gitu loh. Ini benar, ini salah. Nah, pertanyaannya, siapapun kita di luar sana yang digunakan yang mana yang benar? Yaitu standarisasi, analis atau analisis, sistem, risiko. Dari kata nanti kita akan beranjak menuju yang namanya sebuah kalimat. Nah, tentunya teman-teman pasti ingat ya, kalimat yang baik itu seperti apa? Kalimat yang baik harus ada subjek, predikat, objek, pelengkap plus keterangan. Subjek, pelengkap, objek, pelengkap, subjek, predikat, objek, pelengkap plus keterangan. Namun yang dinamakan satu kalimat itu harus minimal punya subjek plus predikat. Ini sudah satu kalimat. Cukup ada subjek dan predikat sudah satu kalimat. Tapi kalimatnya kurang mengena biasanya. Harus tambahi objek biar benar. Biar benar harus tambahi objek. Tambahi lagi objek. Nah, biar lebih bagus tambahi pelengkap atau pel tadi ya. Pelengkap. Biar komplit tambahi keterangan. Keterangan. Nah, namun kalau teman-teman kalian sudah mengatakan ada subjek dan predikat itu sudah satu kalimat. Tanpa objek, tanpa pelengkap, tanpa keterangan sudah bisa dikatakan satu kalimat kalau ada subjek dan predikat. Saya sedang membantu ibu. Itu sudah satu kalimat. Gitu ya. Ada subjek dan ada predikat, ada kata kerja di situ. Nah, sampai di sini ini pelajaran sudah cukup lama, sudah kalian dapatkan di bangku-bangku sekolah sebelumnya. Harus semakin paham bahwasannya dari kata ini harus berbentuk kalimat yang benar. Kalimatnya harus ada subjek dan predikat. Yang naasnya apa? Jangankan subjek sama predikat, baru katanya sudah salah. Nanti skripsi akan coret-coret
judul analisa perkembangan. Nah, baru kata analisa sudah dicoret sama Bapak Ibu dosen kalian. Karena apa? Kata analisa tidak pernah ada. Yang ada adalah analisis. Di bab ketiga ada hipotesa. Sama. Hipotesa juga tidak pernah ada. Hipotesis gitu ya. Diagnosa juga tidak pernah ada. Nah, jadi dari ini saja kita sudah bisa tahu kenapa sih akhiran isme dan isasi ini penting. Karena memang dalam bahasa memang ada gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kata kuncinya seperti ini, Mak. Kalau sudah disebutkan analisis boleh, sistem boleh, ini sudah benar. Risiko, apalagi standarisasi, apalagi dan sebagainya. Tapi masih ada yang kita temukan di kota kita ya, tulisannya begini. Di sini ada bangunan tinggi, ada tulisannya hotel atlet. Benar apa salah? Salah. Yang benar adalah atlet. Pak, kenapa ini salah, Pak? Kenapa? Tulisan segitu besar kenapa bisa salah? Ya tadi mungkin karena ketidaktahuan atau kelupaan mereka ya. Yang benar adalah hotel atlet. Di sini ya, I-nya jadi. Nah, sesederhana itu namun sering terjadi di masyarakat. Kadaluarsa yang benar, kedaluarsa. Ya kan? Gini sederhana sekali. Deterjen gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, terima kasih.